Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin saudaraku, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nabi Ayub alaihi salam ketika ditimpa penyakit, baik berupa kehilangan hartanya, kehilangan anak-anaknya, maupun ditimpa penyakit yang Nabi Ayub alami, yaitu penyakit kusta. Sehingga Nabi Ayub berdoa dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam surah Al-Anbiya ayat 83 dan surah Shad ayat 41. Surah Al-Anbiya ayat 83 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idznada rabbahu anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Dan Ayub berdoa kepada Tuhannya, Ya Rabb, sesungguhnya aku ditimpa penyakit, sedangkan Engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan di dalam surah Shad ayat 41-nya, Wadhkur abadana Ayub, dan ingatlah hamba kami yaitu Ayub, Idznada rabbahu anni masaniya syaitoni binusbi wa azab. Nabi Ayub berdoa kepada Tuhannya, Ya Rabb, sesungguhnya aku diganggu oleh setan, baik dengan kesakitan maupun bencana. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akhirnya memberi kesembuhan kepada Nabi Ayub alaihi salam. Allah mengembalikan hartanya yang Nabi Ayub miliki. Dan Allah menghidupkan kembali anak-anaknya Nabi Ayub alaihi salam. Dan Allah memberikan ganjaran, yaitu hadiahnya berupa air. Air yang begitu jernih, yang begitu bersih. Sebagaimana lanjutan di dalam surah Shad ayat 42. Urkud birijlik, hadza mughtasalun baridu wa syarabun. Artinya, hantamkanlah kakimu. Ini air yang jernih, yang layak untuk mandi dan untuk diminum. Hadirin rahimakumullah. Setelah Nabi Ayub alaihi salam melewati cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu istri yang durhaka kepada Nabi Ayub. Istrinya yang bernama Siti Rohmah, yang tadinya taat kepada suaminya Ayub. Kemudian yang tadinya ia masih mengobati Nabi Ayub ketika sakit, malah ia membangkang sehingga ia berdurhaka kepada suaminya. Kenapa? Karena ia telah dibujuk oleh syaitan. Sehingga Nabi Ayub alaihi salam berkata kepada Siti Rohmah, nanti ketika aku sudah sembuh, niscaya aku akan memukulimu. Ini pelajaran yang sangat berharga dan juga sangat penting sekali. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, Nabi Ayub memenuhi nazarnya atau memenuhi janjinya, yaitu memukul istrinya. Tetapi, tidak mungkin ia menyakiti istrinya karena ada rasa iba dan rasa kasih sayang. Maka ia memenuhi nazarnya, yaitu mengambil tali seekor, mengambil seikat rumput, maksudnya mengambil tali seikat rumput untuk memukuli Siti Rohmah.
Sebagaimana di dalam surah Shad ayat yang ke-44. Wa khudh biyadika dirthang fadrib bihi wala tahnath. Dan ambillah tali seikat rumput itu, maka pukullah dengannya, Siti Rahmah. Dan janganlah engkau melanggar sumpah. Inilah memenuhi nazarnya Nabi Ayub alaihi salam, sehingga Siti Rahmah akhirnya meminta maaf kepada suaminya atas perbuatan durhaka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub alaihi salam yang begitu kuatnya menghadapi cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini bisa menjadikan hikmah dan pelajaran untuk kita semuanya. Lanjutan ayat tadi yaitu inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwabun. Sesungguhnya kami telah mendapati seorang hamba yang sabar, yaitu Ayub. Ayub adalah sebaik-baik hamba, dan Ayub adalah hamba Allah yang taat. Pelajarannya di sini yaitu orang yang mendapatkan musibah pasti ada hikmahnya. Orang yang mendapatkan musibah itu bisa menghapus dosa-dosa yang kita kerjakan. Sebagaimana ada di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Sa'idin wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu maqal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hadhanin wala adhan wala ghammin hatta syauqati yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Muttafaqun alaihi aw rawahul Imam Bukhari wa Imam Muslim. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi mereka berdua, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang ditimpa musibah, baik itu kemelaratan, kesedihan, kesengsaraan, kegundahan, kesakitan, maupun kebimbangan, sehingga tertusuk durinya hingga Allah menutupi dosa-dosanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lalu kita harus sabar ketika ketika kita menghadapi cobaan dalam urusan-urusan duniawi maupun ukhrawi. Kita harus betul-betul sanggup dan kuat dalam menghadapi cobaannya. Supaya apa? Supaya kita berusaha terus-menerus dan Allah akan memberi pertolongan kepada kita yang sedang berusaha. Dan apabila kita berusaha dalam urusannya, maka kerja keraslah dengan urusan yang lain. Sebagaimana di dalam surah Al-Insyirah, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, dan apabila kamu sudah selesai urusannya, maka kerja keraslah dengan urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu lah engkau mengharap. Segala kesulitan pasti di baliknya ada kemudahan. Yuk kita ikhtiar, yuk kita belajar dengan sungguh-sungguh. Insya Allah, Allah akan memberikan ganjaran pahala kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.